Perkenalkan, nama saya Visa Fitri dengan nomor NIM 202401012152. Di sini saya akan membahas tentang demokrasi sistem pemilihan langsung sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sebelum pembahasan, saya akan memberi 5 pertanyaan tentang demokrasi sistem pemilihan langsung yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Baik, perkenalkan nama saya Visa Fitri dari Universitas Islam Jakarta, Prodi Akuntansi. Sebelumnya, Ibu dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Sika. Oke, di sini saya ingin memberi pertanyaan tentang demokrasi sistem langsung yang relevan dengan sila keempat Pancasila. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Ibu Sika mengenai sistem langsung di Indonesia? Pemilihan langsung maksudnya? Iya. Menurut saya pemilihan secara langsung di Indonesia itu baik, bagus, karena bisa langsung apa yang dimau atau pilihan dari masyarakat itu tersebut bisa tersalurkan dengan pilihannya. Dan untuk pertanyaan kedua, bagaimana relevansinya sistem pemilihan langsung dengan sila keempat Pancasila? Relevansinya, Iya. karena itu saling berhubungan ya, saling berkaitan Oke. dengan Pancasila sila keempat yang apa tuh, musyawarah mufakat ya. Iya, betul. Oke. Cukup. Baik, terima kasih Bu Sika. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Visa Fitri dari Universitas Islam Jakarta, Prodi Akuntansi. Sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa namanya? Oke, baik. Di sini saya akan memberi pertanyaan tentang demokrasi sistem pemilihan langsung yang berkaitan dengan Pancasila yang keempat. Oke, pertanyaan yang pertama, apa yang Ibu Amanda ketahui tentang peran pendidikan terhadap demokrasi dan sistem pemilihan langsung di Indonesia? Untuk pendidikan itu kan sangat penting bagi masyarakat, di mana mereka akan lebih mengetahui terkait hak dan kewajiban mereka itu sebagai pemilih ya. Jadi mungkin kedepannya dengan mereka dengan pendidikan itu yang penting, mungkin kedepannya mereka akan bisa membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan pemilihan tersebut. Oke, baik. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Ibu Amanda melihat tantangan dari demokrasi dan sistem pemilihan langsung terhadap generasi muda? Kalau untuk generasi muda saat ini sih, mereka sudah lebih sadar ya akan pentingnya pemilihan secara langsung, karena kan mereka juga sudah sering terlibat tuh dalam kampanye atau dalam diskusi. Jadi mereka akan lebih bisa menyuarakan suara mereka sih di dalam platform tersebut. Oke, baik. Terima kasih Bu Amanda atas waktunya. Sama. Baik, perkenalkan, nama saya Visa Fitri dari Universitas Islam Jakarta. Di sini dengan siapa? Adel. Oke, Adel. Di sini saya akan memberi pertanyaan tentang demokrasi dan sistem pemilihan langsung yang relevan dengan Pancasila yang keempat. Oke, pertanyaan yang pertama, sebagai generasi penerus bangsa, apa pendapat kamu tentang partisipasi pemilihan langsung di kalangan mahasiswa? Saya rasa partisipasi mahasiswa itu masih kurang bagus, tetapi ada hal positifnya dikarenakan banyak teman-teman yang mulai sadar dan ikut demokrasi secara langsung. Oke. Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah Kakak Adel tahu tentang tantangan dari demokrasi dan sistem pemilihan langsung saat ini? Tantangan terbesar adalah informasi yang tidak merata. Banyak orang-orang yang masih bingung tentang isu yang beredar. Oke, baik, terima kasih Kakak Adel. Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis,
melakukan partisipasi masyarakat yang luas. Baik, perkenalkan nama saya Bisa Fitri dari Universitas Islam Jakarta, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mewawancarai tentang demokrasi sistem pemilihan langsung yang relevan dengan Pancasila yang keempat. Oke, mulai di sini dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Widya Aulia Firly. Oke, baik, kita mulai ya. Bagaimana sistem pemilihan langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari kakak Widya? Pemilihan langsung membuat saya merasa suara saya penting karena pemilihan langsung juga mengimplementasikan nilai Pancasila, yaitu sila keempat. Oke, baik, pertanyaan kedua, apakah kakak Widya merasa suara masyarakat awam cukup didengar dalam sistem pemilihan ini? Kadang-kadang saya merasa suara kami tidak cukup diperhatikan. Namun dengan pemilihan secara langsung ada harapan untuk lebih banyak perhatian terhadap komunitas kecil. Oke, baik, terima kasih kakak Widya. Oke, baik, perkenalkan nama saya Bisa Fitri dari Universitas Islam Jakarta, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mewawancarai tentang demokrasi sistem pemilihan langsung yang relevan dengan Pancasila yang keempat. Saya di sini dengan siapa? Dengan Reva Azhara. Oke, baik, kita mulai ya. Yang pertama, apa yang menurut kakak Eva menjadi alasan utama banyak mahasiswa yang tidak menggunakan hak suaranya? Banyak yang merasa tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang calon dan isu-isu yang ada. Selain itu, ada juga yang merasa suara mereka tidak akan membuat perbedaan. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana media sosial menjadi pandangan kakak Eva dalam calon dan pemilihan? Media sosial sangat berpengaruh. Saya sering melihat kampanye yang diskusi tentang calon di platform seperti Twitter atau Instagram dan membuat saya memahami posisi mereka. Oke, baik, terima kasih kakak Eva. Dengan demikian, pemilihan langsung sebagai bagian dari demokrasi masih sangat relevan dengan sila keempat Pancasila yang menegaskan bahwa rakyat memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menjadi landasan penting untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.